Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ya, salawat dan salam ya selalu kita panjatkan, sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga ya selain dengan atas izin ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya juga karena perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya alhamdulillah agama Islam ini telah sempurna disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sampai saat ini bisa masih bisa merasakan bagaimana nikmat hidayah ya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini ya kita akan sedikit melanjutkan pelajaran kita ya, yang mana sebelumnya kita sudah sedikit belajar ya membahas materi dan juga sedikit melatih bagaimana huruf yang keluar dari pangkal lidah ya. Ada huruf yang keluar dari pangkal lidah ya, dan ini makhraj pertama yang kita pelajari kemarin dari bagian makhraj al-lisan ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sebagaimana sudah kita pelajari kemarin ya, dan dikatakan juga oleh sebagian para ulama ya bahwa makhraj lisan ini ya dimasukkan ke dalam salah satu al-makharij ar-ra'isiyah ya, unsur makhraj yang utama ya. Kenapa? Ya, karena di bagian lidah inilah ya banyak huruf-huruf yang terbentuk, banyak huruf-huruf yang diucapkan ya, banyak huruf-huruf yang keluar diucapkan dari makhraj al-lisan ya, dan ini paling banyak dan lebih banyak dari makhraj yang lain. Maka lidah ini juga menjadi unsur terpenting daripada keluarnya ya atau dibacanya, diucapkannya huruf-huruf hijaiyah ya. Kurang lebih ya kemarin ada sekitar 18 huruf yang keluar ataupun diucapkan dengan melibatkan makhraj ala lidah ini ya. Maka namun ya kita juga harus selain mengetahui bahwa banyak huruf-huruf yang keluar dari lidah ya dengan bagian-bagiannya ya, ada yang dari aqsal lisan ya, ada yang dari wasatul lisan ya atau tengah lidah, pangkal lidah, ada juga yang dari hafatul lisan dari bagian sisi lidah ya, ada juga yang dari torful lisan ya, ada juga yang diucapkan dari ujung lidah. Namun ya jamaah azanillahu wa iyyakum, selain kita mengetahui unsur lidah yang unsur yang pertama ini ya, yaitu lidah unsur utamanya, maka kita juga harus mengetahui bagian-bagian unsur yang lainnya atau unsur yang kedua ya, karena ya dalam makhraj muhaqqaq sekali lagi ya adalah cirinya melibatkan dua unsur. Suatu huruf itu bisa diucapkan ya, suatu huruf itu bisa terbentuk ya. Maka selain lidah yang bagian-bagian lidahnya yang kita kenali, yang kita ketahui, maka kita juga harus mengetahui lidah itu ditempelkan ya ke bagian atau unsur makhraj yang mana ya. Kemarin sudah kita sebutkan juga ya, kemarin sudah kita pelajari, kita sebutkan ya bahwa dari lidah ini ada unsur-unsur makhraj yang lain yang dimana lidah itu bertemu dengan unsur yang kedua ya, menempel ya dengan unsur yang kedua ya, diantaranya adalah al-hanak
ya. Lidah itu ada bagian lidah huruf-hurufnya yang ketika diucapkan itu melibatkan lidah dan al-hanak, ya, atau langit-langit mulut, ya. Kemudian ada juga ya yang unsur yang lainnya, ya, yang ketika diucapkan maka dia melibatkan lidah dengan al-asnan, ya, dengan gigi, ya, dengan gigi. Termasuk ya lidah yang ditempelkan ke langit-langit juga itu termasuk sampai ke al-lisah atau gusi, ya, gusi bagian daripada unsur makhraj yang kedua setelah lidah, maka ditempelkan ke langit-langitnya, ya. Dan tadi yang kedua adalah al-asnan atau gigi. Ya, jadi selain kita mengetahui bagian-bagian mananya lidahnya, ya, sebuah huruf itu bisa diucapkan, terbentuk, maka juga kita mengetahui bagian-bagiannya, ya, karena nanti ya kita mempelajari, ya, memahami bahwa ketika mengucapkan huruf dhad misalkan, ya, huruf dhad, maka dia melibatkan dua unsur, yaitu dari lidahnya dia bagian hafatul lisan atau bagian sisi lidah, dia ditempelkan juga ke labros, ya, atau gigi geraham. Baik. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum, ya, kemarin kita yang pertama dari bagian lidah ini sudah mempelajari satu bagian, yaitu bagian aqsal lisan, ya, atau bagian pangkal lidah, ya, lidah yang bagian paling jauh, paling dalam ujung lidahnya, ya. Di pangkal lidah itu ada dua huruf, ya, yang sama-sama terbentuk diucapkan dari pangkal lidah, yaitu adalah huruf qaf, yang kedua adalah huruf kaf, ya. Jadi dua huruf ini qaf dan kaf itu sama-sama diucapkan, ya, dibaca, ya, itu dari bagian aqsal lisan atau dari bagian ujung pangkal lidah, ya. Tapi ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, walaupun di sini makhrajnya sama-sama dari pangkal lidah, tapi tetap dia berbeda, ya. Berbeda karena apa? Ya, karena unsur yang keduanya pun berbeda. Jadi sama pangkal lidahnya, bagian pangkal lidahnya sama, tetapi dia unsur kedua yang ditempelkannya berbeda. Maka di sini walaupun sama-sama dari makhraj aqsal lisan, tapi dia berbeda makhrajnya, ya. Maka dihitung ini ada dua makhraj, ya, satu huruf makhraj huruf qaf, satu makhraj huruf kaf. Maka dua bagian makhraj ini juga termasuk dari bilangan makhraj yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, dalam manzumahnya ada 17, dan ini dua diantaranya adalah huruf makhraj huruf qaf dan makhraj huruf kaf, ya. Apa perbedaannya dari makhraj huruf qaf dan kaf ini, ya? Itu adalah perbedaannya dari unsur yang keduanya, ya, kemarin sempat kita pelajari, ya. Itu kalau huruf qaf, ya, dia unsur keduanya lidah atau pangkal lidahnya ditempelkan ke langit-langit lunak, ya, ke langit-langit lunak. Bisa kalau di buku itu ada di halaman 27, ya. Ada di halaman ke-27. Apa? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu, ya. Kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, huruf qaf tempat keluarnya dari pangkal lidah ke atas langit-langit mulut, ya, tsummal kafu. Kemudian dari pangkal lidah tersebut lebih bawah lagi dari huruf qaf itu keluar huruf kaf, ya. Maka di sini, ya, dari manzumah, dari bait atau syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, kemudian didetailkan lagi, diperjelas lagi tentang makhraj huruf qaf, ya, bahwa huruf qaf di sini disebutkan yakhruju min aqsal lisan ma'a al-hanakil lahmi, ya. Huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah ma'a al-hanakil lahmi, ya, menempel pada bagian al-hanak al-lahmi, yaitu bagian langit-langit mulut yang lunak, ya, yang unsurnya terbentuk atau, ya, terbentuk dari daging, ya, bukan dari tulang, ya. Maka jika kita
tempelkan jari kita ke langit-langit mulut, itu ada yang langit-langit lunak, ada yang langit-langit keras. Nah, huruf qaf ini dia adalah bagiannya pangkal lidah ditempelkan atau menempel dengan langit-langit bagian lunaknya, ya, yang terbentuk atau ya dari unsur daging, ya, bagian yang lunak, ya. Itu bisa dilihat di gambar, ya, di halaman ke-27, ya, di mana di situ ada gambar aqsal lisan, ya, atau pangkal lidah menempel, ya, ke bagian al-hanakul lahmi atau bagian langit-langit mulut yang lunak, atau al-mantiqah ar-rikhwah, ya. Coba kita sebutkan, kemarin sudah, kita ulangi lagi. Aqo, ya, dia kuat suaranya, juga dia memantul, ya, jika dibaca dengan sukun atau jika disukunkan. Aqo, ko, ti, ku, ya. Sedangkan huruf kaf, ya, bisa dilihat di halaman sebelumnya, ya, itu lebih bawah daripada makhraj huruf qaf. Ya, kalau huruf kaf, ya, itu berada di tengah-tengah antara al-hanaqil lahmi wal azami, ya, berada di tengah-tengah antara langit-langit bagian lunak, ya, dengan langit-langit bagian keras, ya, itu di bawah huruf qaf, ya, lebih maju lagi dari huruf qaf, ya. Dan dia bedanya, ya, nanti tinggal disempurnakan sifatnya. Tadi kalau sifatnya huruf qaf itu memantul jika disukunkan, maka kalau huruf qaf tidak memantul. Ak, ya. Ka, ki, ku, ya, ak, ya. Dan ketika ketika putus atau ditahan suaranya, maka dia setelahnya mengeluarkan ada hams, ya, ada aliran nafas sedikit, ak, ya, ak, ya, ada sedikit angin yang keluar, ya. Sedangkan huruf qaf tidak boleh ada angin, ya. Ko, ya, ak, ya, tidak seperti itu. Ya, itu sedikit perbedaan daripada makhraj huruf qaf dan kaf. Ya, baik, sekarang kita sedikit latihan kembali, ya, mengenai dua huruf ini, ya, dua huruf yang keluar dari bagian aqsal lisan atau pangkal lidah. Ya, kita ulangi dari halaman ke-27, ya, dari makhraj huruf qaf. Baik, kita baca dari ta'awudz dulu, ya, kemudian nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam huruf shinnya sempurnakan, minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian kita masuk di potongan ayat nomor 1, ya, ada 3. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Baik, kita sedikit di kata per kata. Coba qul, ya, huruf lamnya sudah tipis, ya, tidak terpengaruh dengan huruf qaf. Qafnya tebal, lamnya dikembalikan. Qul, inna, ditahan, ya. Jika ada nun bertasydid, ya, ada ziyadatul gunnah, ditahan suaranya, tidak terburu-buru. Rabbi, yaqdhifu, nah, pantulkan huruf qafnya ketika dia sukun. Yaqdhifu bil haqqi,
bil haqqi. Lamnya tidak dipantulkan. Bil haqqi. Bil haqqi. Allamu. Allamu. Sambung ya dengan setelahnya. Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Sambung lagi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Bi-nya ada ya di situ ya, sebelumnya kasrah dibaca mad 2 harokat. Qul inna rabbi yaqdhifu. Qul inna rabbi yaqdhifu. Naam. Sambung. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladaiqun. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladaiqun. Huruf ha-nya sempurnakan. Ha terasa ya, angin yang keluar. Ha. Fahaq dari wasatul halqi ya, dari tengah tenggorokan. Fahaqqa 'alaina. Kemudian di sini huruf na madnya dibaca panjang 2 harokat ya, tidak melebihkan kadar panjangnya. 'Alaina qawlu ya. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladaiqun. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina. Coba masih kepanjangan sedikit lagi. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladaiqun. Fahaqqa 'alaina Qawlu rabbina inna ladaiqun. Masya Allah. Nah, kalau huruf dzal di sini ya ada mad wajib muttasil ya, maka dia dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Inna ladaiqun. Inna ladaiqun. Nah, satu lagi yang huruf qaf. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Huruf lamnya tipiskan ya. Qala fal ha, jangan fal haqqu wal haqqa aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Nah, yang kedua haqqo, qafnya berharokat fathah. Wal haqqo aqul. Wal haqqo
Ulangi. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Yang pertama qafnya dhammah, yang kedua fathah. Haqqu. Fal haqqu wal haqqu. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Baik, kemudian kita di huruf kaf ya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, asfalu tsummal kafu, kemudian huruf kaf asfalu, yaitu di bawah ya, lebih bawah sedikit daripada huruf qaf ya, walaupun sama-sama dari pangkal lidah ya. Kemudian diperinci lagi oleh para ulama ya mengenai makhraj huruf kaf ya. Di mana huruf kaf keluar? Yakhruju min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal 'azmi tahta makhrajil qafi qalilan ya, bahwa pangkal atau makhraj huruf kaf itu ada di pangkal lidah ya, menempel sebagian ke langit-langit lunak, sebagian lagi ke langit-langit keras ya, berada di antara keduanya ya. Digambar lebih jelas terlihat ya. Kemudian ya, tahta makhrajil qafi qalilan ya, di bawah sedikit dari makhraj huruf qaf ya. Tinggal ya nanti disempurnakan dari sifatnya ya. Kalau kaf ya ada hams keluar atau angin yang keluar, sedangkan huruf qaf tidak ya. Ak ya. Ka, ki, ku ya. Kemudian perhatikan juga ya, jangan mengalir anginnya, jangan ak ya, jangan banyak angin yang dialirkan ya, dia langsung hilang. Ak. Baik, kita masuk di latihannya. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Baik, yang huruf wawnya sempurnakan dhammus syafatain ya, monyongkan kedua bibirnya. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Baik. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Lebih tipis lagi lafzul jalalahnya, huruf lam. Billahi. Billahi. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Huruf dzal sukun mengalir ya, suaranya mengalir. La diarilkan suaranya. La yadhkurun. La yadhkurun. Jadi tidak terputus atau tidak ada jeda. La yadhkuru, tapi dialirkan suaranya. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkat
dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Haknya dijelaskan kembali untuk angin yang keluarnya. Wahu betul-betul terasa. Ha, hi, hu. Wahumilatil a, kemudian lamnya tipis. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Di sini huruf wawunya dimasukkan ya, dileburkan suara huruf tanwinnya ke huruf waw. Dakkatan wa, dan ditahan ya, ditahan ada ziyadatul gunnah. Dakkatan wahidah. Dakkatan wahidah. Masuk suaranya ke hidung. Dakkatan wahidah. Dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Masya Allah. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. 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 Nah, tidak dipantulkan, hanya mengeluarkan angin ya. Au yadzakkaru fatanfa. Di sini ikhfa'nya ya, perhatikan mulutnya sudah atau bibirnya posisinya sudah mau ke huruf fa. Fatanfa ya, sudah bertemu antara gigi gusi bagian atas ke bibir bagian bawah ya, perut bibirnya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, fatanfa sambil ditahan ya, posisi makhrajnya sudah lebih bagus ya, terus disempurnakan dengan ditahan suaranya. Fatanfa, jangan cepat-cepat. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ulangi. Dukkatil til ardu ya, lam dan hamzahnya dibaca tipis, ro-nya dan tod yang tebal. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
idza dukkatil ardu dakkan dakka. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit kita sudah belajar ya dan melatih bagaimana membaca huruf qaf dan kaf ya, makhrajnya sama-sama di aqsal lisan ya, sama-sama di pangkal lidah, tapi dia berbeda dari unsur makhraj yang keduanya ya. Jika qaf dia menempel dengan langit-langit bagian yang lunak ya, al-lahmi ya, sedangkan huruf kaf dia menempel aqsal lisannya atau bagian pangkal lidahnya menempel sebagian di langit-langit yang lunak, sebagiannya di langit-langit yang keras atau di tengah-tengahnya di antara keduanya, dan huruf kaf ini lebih maju, lebih bawah sedikit dari huruf qaf ya. Insyaallah ya, semoga dimudahkan terus kita bisa memahami materi ya atau penjelasannya, juga kita dimudahkan untuk terus bisa melatih bagaimana membaca huruf qaf dan kaf ya. Karena insyaallah dengan kita memperbanyak latihan ya, maka akan lebih mudah untuk mempercepat kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, cukup untuk pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masuk di bagian makhraj yang selanjutnya, yaitu dari wasatul lisan atau makhraj yang lidah bagian tengah. Semoga Allah mudahkan ya, semoga yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.